Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anak 9A ingin mewawancarai tugas bahasa Indonesia tentang teks informasi kita dengan Pak Larto. Saya Arvino. Saya dari Juventus Malau. Saya dari Radio Juventus Malau ingin mewawancarai Pak Sularto. siapa Pak? Pak Sularto. Pak Sularto. Oke Pak. Menurut Bapak, apakah pengertian dari tanah longsor, Pak? Tanah longsor, pengertiannya tanah longsor itu apa boleh katakan terjadinya fenomena alam ya. Nah itu tanah longsor yang disebabkan ya itu juga dari faktor manusia terutama. Salah satu contoh umpamanya daerah-daerah di Indonesia itu banyak itu yang banyak bencana-bencana tanah, salah satunya tanah longsor. Itu disebabkan apa, mungkin ini kan tadinya masih tanah kosong ya, banyak pohon-pohon ya kayak itu. Nah akhirnya dia bikin rumah tanpa memperhitungkan kondisi, tebangi rumah-rumah pohon-pohon itu, dirikan rumah. Nah akhirnya mestinya tanah itu untuk nyerap air, nah dengan pohon yang ditebangi, nah akhirnya airnya ngalir nyari lahan yang posisinya bisa untuk genangan. Nah di situ pohonnya sudah nggak ada, ya udah akhirnya terjadilah tanah longsor itu. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa sih penyebabnya tanah longsor? Ya, tadi saya sebutkan penyebabnya itu kalau dari faktor alam juga bisa, faktor manusia juga bisa. Nah, kalau dari faktor manusia yang seperti yang saya contohkan tadi, ada sekelompok lingkungan yang membangun sembarangan, tidak memperhatikan lingkungannya. Pohon-pohon ditumbangi, dijadikan rumah-rumah. Kalau posisinya di daratan datar nggak masalah. Ini kadang di pinggiran-pinggiran pegunungan itu kan, itu asal bangun aja, akhirnya pohon-pohon yang tadinya untuk nyerap air ya karena ditumbangin ya akhirnya terjadilah longsor dan seterusnya itu. Menurut Bapak, apa dampak negatif dari bencananya tanah longsor? Kalau dampak negatifnya yang jelas satu, warga kalau nanti sampai longsoran itu masuk ke rumah ya, ke warga, otomatis kan membersihinnya susah itu ya. Tanah merah masuk ke rumah ya, ubin dan seterusnya jadi kotor semua kan. Itu udah dampak negatif. Nah itu dari tanah longsor sendiri ya, itu kalau masuk ke rumah. Nah kalau masuk ke tanaman ya, itu bisa jadi tanaman yang sudah subur, umpamanya ada padinya udah menguning mau panen, karena kelongsoran ya akhirnya ketutup, akhirnya nggak bisa dipanen. Nah jadi dampak dari tanah longsor itu seperti itu negatifnya kan. Untuk dampak positif dari tanah longsor? Kalau dibilang positif ya kecil ya, kemungkinannya kecil ya. Karena itu tanah yang longsor itu ya bisa nguruk sama yang tanah yang tadinya rendah. Nah ini positif cuma di situ, kalau negatifnya banyak. Jadi boleh katakan dampak dari positifnya tanah longsor itu menurut Bapak sangat kecil sekali. Salah satunya dampak positifnya cuma kalau ada tanah yang tadinya rendah, kelongsoran dengan tanah itu akhirnya itu kan bisa tinggi, bisa dimanfaatkan. Nah itu jadi dampak positifnya kecil. Oke, menurut Bapak di mana saja tempat terjadinya longsor? Nah itu biasanya di daerah-daerah pegunungan. Kalau kita ini di Jakarta kan, Jakarta itu ya dekat dengan Bogor. Nah biasanya Bogor ya itu yang daerah-daerah pegunungan itu. Nah itu. Menurut Bapak bagaimana cara curah hujan
dapat memicu tanah longsor. Nah, itu yang dikatakan ya, kalau di daerah-daerah pegunungan itu ya, kalau kayak Bogor itu kan banyak pegunungannya, kalau Jakarta kan sebagian banyak yang rata gitu intinya. Ya, yang terjadi kayak di puncak dan seterusnya itu. Nah, itu kalau ada curah hujan yang tinggi, yang besar, kalau di puncak itu kan banyak yang tanah itu walaupun pegunungan tapi hanya tanah saja, tidak ada batu, tidak ini kan. Nah itu kalau hujannya gede, nah terus apa pohon-pohonnya itu yaitu yang saya bilang ditumbangi, ditebang, tidak diganti lagi, akhirnya kan terjadi apa penggundulan itu. Nah kalau pas hujan gede, nah akhirnya yang mestinya hujan itu meresap ke tanah ya, karena pohon-pohonnya udah ditebangi, akhirnya itu tadi tanah apa air yang turun ke tanah langsung bablas, nggak ketahan sama akar-akar dari pohon itu. Nah akhirnya jadilah tanah longsor. Nah, itu Apa sih Pak aktivitas manusia yang dapat memperbesar risiko saat terjadinya tanah longsor? manusia yang aktivitas manusia yang menyebabkan dampak tanah longsor. Yang memperbesar risikonya gitu Pak. Ya, yaitu salah satu aktivitasnya yang suka nebangi pohon-pohon ya kan. Kan mungkin kalau di ini kan kalau Jakarta ada namanya hutan kota ya. Nah, kalau di daerah pegunungan tuh ada hutan-hutan lindung. Nah, kadang hutan-hutan lindung itu, hutan itu kan ada tergantung dari ini pohonnya, ada pinus, ada jati, ada apa gitu ya. Nah, kadang-kadang itu kan wilayahnya pemerintah. Hutan-hutan lindung itu punya pemerintah. Kadang-kadang masyarakat yang sekitar hutan itu apa nebangin ya, dicuri malam hari, dipotong ya, karena kayunya bisa dimanfaatkan untuk apa bahan bangunan dan seterusnya. Nah sementara kan penjaga hutannya kan lebih pintar dari apa penjaga hutan tuh, kalah dengan si yang mau nyuri kayu ini. Jadi kalau malam hari nanti pas penjaga hutannya itu hujan-hujan gede kan nggak mungkin. Nah itu biasanya pencurinya ngambilnya itu nebangin, habis tebangin dibawa dijual. Nah, itulah yang menyebabkan tanah longsor. Aktivitasnya manusia yang seperti itulah, makanya jangan sampai gitu loh. Karena itu walaupun hutan kayu itu sebagai apa perlindungan tanah sekitar gitu. Oke, menurut apa nih? Bagaimana sih cara kita mengatasi gitu agar tidak terjadinya longsor? Ya, cara mengatasi diperbanyak tanaman-tanaman apa yang bertinggi, yang apa kapasitasnya itu tanaman yang bermanfaat, dan di situ nanti ketika dipotong jadi bahan, nah kemudian pakai ukuran, umpamanya udah 5 tahun sekali dipotong, kemudian disusuri lagi, tanemin lagi. Nah itulah yang apa bisa melestarikan kondisi lahan yang nanti bisa tidak menjadikan tanah itu menjadi longsor. Apa sih Pak, atau adakah tanda-tanda agak apa yang ingin terjadinya longsor, tanda-tandanya? Ada jelas tanda-tanda apa bencana alam tanah longsor itu biasanya yang lebih peka itu adanya penghuni lahan tersebut. Ya, salah satu contoh kita yang bisa bilang hutan lindung. Biasanya kalau mau ada kejadian gitu, itu burung-burung itu sudah punya feeling itu. Terbang itu. Terbang. Nah, kemudian bisa jadi kalau ada hewan yang apa kayak kalau di ini kan masih ada, kalau babi hutan atau apa yang sejenis ini, yang hutan-hutan lindung itu biasanya kalau mau ada bencana itu dia udah mengasingkan diri dari lahan itu.
Nah itu tanda-tandanya. Jadi suara gemuruh dan apa binatang-binatang yang menempati itu sudah berpindah. Ya itu salah satu tanda mau ada kejadian. Bisa jadi tanah longsor, bisa jadi apa kalau gunung ya mungkin mau meletus dan seterusnya. Kira-kira apakah terjadinya longsor itu bisa memakan korban, Pak? Ya kalau terjadi Kebanyakan itu makan luka ringan atau luka berat, Pak? Korbannya. tergantung dari kondisi ya. Kalau tanah longsor atau terjadinya itu di apa tempat-tempat penduduk ya, itu bisa terjadi seperti itu. Ada bisa ketimbun ya, sampai dicari-cari nggak bisa. Nah, tapi kalau terjadinya di daerah jauh dari penghuni ya, yang menyebabkan juga banjir bandang. Nah di situ apa korbannya cuman apa air dan saluran-saluran bisa ketutup cuma gitu. Nah, tapi kalau yang di pemukiman bisa menyebabkan juga korban jiwa. Oke, Pak, sekian dari pertanyaan wawancara. Terima kasih, Pak. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.